Selamat pagi anak-anak. Salam semangat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan judul Rangkaian Listrik Arus Searah. Rangkaian listrik merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, di rumah kita menggunakan listrik, kemudian dimanapun kita menemukan listrik. Nah, pada kesempatan ini kita bicara arus searah. Baik, arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik merupakan jumlah muatan yang mengalir, ya, jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Secara matematis itu dapat dirumuskan bahwa arus listrik itu I sama dengan Q atau Q per T. Jadi arus listrik itu sama dengan muatan dibagi dengan waktu. Ya. Sekarang kita lihat arus listrik itu satuannya adalah ampere, sering disingkat dengan A. Muatan itu dilambangkan dengan Q, satuannya adalah kolom. Dan time itu waktu, itu satuannya sekon. Berarti di sini ada ampere, kolom, dan sekon. Nah, bagaimana kita melihat sebuah arus itu dikatakan mengalir? Nah, sebagai contoh, kalau misalkanlah sebuah lampu, ini adalah lampu, kita hubungkan dengan sebuah baterai, kemudian di sini diberikan saklar. Saklar itu adalah pemutus dan penghubung rangkaian. Ini adalah lampu, ya, yang kita berikan. Kemudian S itu adalah saklar, ya, saklar. Dan ini adalah baterai. Ya. Jika saklar itu terbuka, maka lihat ini saklarnya itu terbuka, maka lampu tidak menyala. Karena apa tidak menyala? Karena arus yang ada di rangkaian ini yang dihasilkan oleh sebuah baterai itu tidak mengalir atau terputus di saklarnya, sehingga lampu tidak menyala. Nah, kalau saklar ini ditutup saklarnya, maka lampu itu akan menyala. Karena ada arus yang mengalir, ya. Di sini I yang mengalir melalui sebuah lampu dan lampu itu akan menyala. Nah, ini melihat rangkaian yang dihubungkan dengan sebuah saklar. Ya, kalau di rumah kita itu sering menggunakan yang namanya stop kontak. Ada on off-nya. Jika kalau Anda mematikan lampu, maka off-kan. Kalau menghidupkan, on-kan. Baik. Selanjutnya, bagaimana hubungan muatan dan elektron? Muatan itu adalah banyaknya elektron, ya, dikali dengan sebuah elektron itu sendiri, atau Q sama dengan N dikali dengan E. Elektron memiliki muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sementara N itu adalah jumlah elektronnya. Sehingga bisa kita cari bahwa jumlah elektron yang mengalir, ya, pada sebuah rangkaian itu dipengaruhi oleh jumlah muatan dibagi dengan jumlah elektronnya. Sekali lagi, muatan itu dalam satuan kolom, ya, dan mengingat kembali waktu Anda SMP, bagaimana menentukan satuan?
Nah, 1 mikrokolom itu 10 pangkat min 6 kolom. Ini nanti kita akan menentukan muatan itu selalu rubah dalam kolom. Oke. Berikutnya adalah bagaimana mengukur arus listrik. Arus listrik itu diukur dengan alat yang bernama ampermeter. Jadi kita menggunakan ampermeter. Bisa juga kita menggunakan yang namanya multimeter. Beda ampermeter dengan multimeter. Kalau di ampermeter hanya untuk mengukur kuat arus listrik, tapi kalau multimeter itu bisa digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. Baik, ampermeter itu satuannya adalah ampere, di mana kita akan melihat nilai yang terbaca pada ampermeter. Tetapi sebelum nanti kita masuk bagaimana membaca skalanya, perhatikan dulu satuannya selalu dalam ampere. Ingat, selalu dalam ampere. Catatan bahwa 1 miliampere itu adalah 0,001 ampere, atau sering kita tulis dengan notasi ilmiah 10 pangkat min 3 ampere. 1 mikroampere, bedakan miliampere dengan mikroampere, itu 1 mikroampere 0,00001 ampere atau 10 pangkat min 6 ampere. Baik. Nah, ini yang akan Anda gunakan untuk menentukan ya pembacaan skala pada ampermeter. Ya, baca skala pada ampermeter. Karena pelajaran berikutnya Anda akan praktikum untuk membaca ampermeter dan voltmeter. Nah, kali ini kita membaca ampermeter terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar berikut hasil pembacaannya. Kita lihat hasil pembacaan itu adalah 20. Lihat satuannya. Satuannya di sini adalah miliampere. Jadi cara membacanya adalah skala yang terbaca ini bagi skala maksimum, ya, ini skala maksimum, kemudian dikali dengan skala alat, ini skala alat. Jadi kalau kita lihat hasil pembacaannya 20, ya, 20 dibagi dengan 50, bagi 50 dikali dengan 25 miliampere. Maka hasil pembacaannya adalah 10 miliampere, atau kita tulis dalam satuan internasional bakunya adalah 0,01 ampere. Ini cara membaca skala ampermeter. Jadi Bapak ulang, nilai pembacaannya adalah skala terbaca bagi dengan skala maksimum, ya, dikali dengan skala alat. Oke, mudah-mudahan cara membaca ini bisa dipahami, ya. Nanti bisa kita lanjutkan ke pembacaan voltmeternya. Nah, berikutnya adalah kita menentukan rangkaian. Kalau tadi kita hanya menentukan 1 buah lampu saja menggunakan sebuah lampu dalam sebuah rangkaian, melihat lampu itu menyala atau tidak. Sekarang kita melihat rangkaian seri, di mana rangkaian seri adalah rangkaian hambatan yang lebih dari 1 tanpa ada cabangnya. Jadi dia seperti gambar berikut. R1 dan R2 itu dirangkai seri, dihubungkan dengan sebuah tegangan atau baterai. Kalau kita melihat konsep arah arus, ingat tadi bahwa arus itu mengalir dari positif ke negatif. Ini adalah nilai arusnya. Arah arusnya, maaf, ini arah arusnya. Jadi
arah arusnya searah dengan jarum jam. Sekali lagi, untuk menentukan arah arus, lihat beda potensial atau tegangan. Yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Kuat arus mengalir dari positif ke negatif. Nah, bagaimana menentukan hambatan totalnya? Hambatan totalnya ditentukan dengan cara cukup menjumlahkan saja. R1 ditambah dengan R2. Itulah R seri atau R totalnya. Sedangkan arus yang mengalir, arus serinya itu sama besarnya. Jadi arus yang mengalir di hambatan 1 itu sama dengan arus yang mengalir di hambatan 2. Nilainya sama. Sedangkan tegangan, nilai tegangan totalnya atau tegangan pada rangkaian seri ini adalah V1 ditambah dengan V2. Oke, nanti kita lihat contoh soalnya. Ini untuk rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel, ya, rangkaian paralel itu rangkaian yang dihubungkan tapi memiliki percabangan arus. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Ada potensial plus, minus, arus mengalir dari positif, ya, kemudian bergerak ke arah percabangan R1 dan R2. Maka kalau saya tuliskan ini I, maka ini I1, ini I2. Nah, nilai arusnya tidak sama. Ya, di sini untuk menentukan hambatannya, hambatan paralel atau hambatan total dengan cara diseperkan. Seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Sementara arus yang mengalir pada I atau I paralelnya sama dengan I1 ditambah I2. Ini hubungannya dengan hukum Kirchhoff. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk adalah I-nya, I paralel, dan yang keluar adalah I1 dan I2. Maka I paralelnya I1 ditambah I2. Sementara tegangan paralel itu nilainya sama. Nah, ini konsep untuk menentukan kuat arus, kemudian tegangan dan hambatan pada rangkaian seri dan paralel. Baik, kita sekarang coba lihat contoh soalnya. Bagaimana menentukan kuat arus, kemudian hambatan total dan tegangan yang mengalir pada rangkaian yang pertama. Oke. Kita lihat rangkaian pertama itu dihubungkan secara seri, maka kita bisa menghitung R serinya tinggal dijumlahkan saja. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7 ohm. Oke. Kemudian kita bisa menentukan kuat arusnya. Kuat arus seri itu dicari dengan rumus V per R. Ini hukum ohm. Berarti R-nya adalah R total, R serinya. V-nya adalah V total, 10 volt dibagi dengan 7 ohm. Maka dapatlah nilai kuat arusnya. Maka I-nya sama dengan I di R1 sama dengan I di R2 sama dengan 10 per 7 ampere. Oke. Boleh Anda cukup sampai di nilai 10 per 7 ampere, atau Anda mau selesaikan itu menjadi 1,43. Nah, bagaimana menentukan nilai tegangannya? Nah, tegangannya bisa kita cari V1 berarti I1 dikali dengan R1. Ya.
V2-nya sama dengan I2 dikali dengan R2. Tinggal kita masukkan angkanya. I1-nya sama nilainya dengan I2 sama dengan I, berarti dia 10/7 dikali dengan R1-nya adalah 2. Jadi 20/7. Atau bisa kita langsung selesaikan, 20/7 itu sama dengan 2,86. V2-nya bagaimana? Sama konsepnya. V2-nya berarti I2-nya adalah 10/7 dikali R2-nya 5. Berarti sama dengan 50/7. Atau bisa ditulis 7,14. Ya, 50/7 volt. Oke. Ya, ini nilai R seri, kemudian I yang mengalir, dan tegangan masing-masing hambatan. Nah, kita lanjutkan yang rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Kita bisa selesaikan ini di halaman berikutnya. Kita lihat dulu nilai R-nya diparalelkan ada 2 dan kemudian tegangannya ada 12 volt. Baik, Bapak gambar dulu di sini. Nanti yang di atas bisa Anda yang mengerjakan nanti contohnya. Itu ada rangkaian yang dihubungkan seri dan paralel. Oke, baik. Ini ada 3 ohm, 6 ohm, dan 12 volt. Kita misalkan ini R1, ini R2. Oke. Langkah pertama kita mencari R paralelnya. Berarti 1/R paralel sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Maka bisa kita buat samakan penyebutnya. Sama-sama 6. Kemudian 2 ditambah 1. Berarti 1/R paralelnya sama dengan 3/6. Maka R paralelnya sama dengan 6 dibagi 3. Jadi R paralelnya sama dengan 2 ohm. Oke. Nah, sekarang bagaimana mencari I paralelnya? I sama dengan V/R paralel. V-nya ada 12 volt dibagi dengan 2 ohm. Berarti sama dengan 6 ampere. Di sini arus yang mengalir pada rangkaian yang pertama ini adalah I saja kita tulis. Itu nilainya 6 ampere. Nah, tugas kita berikutnya adalah menentukan nilai arus di hambatan 3 ohm dan di hambatan 6 ohm. Kalau kita misalkan ini I1, ini misalkan I2. Sebagai catatan lagi bahwa kita pada paralel ini memiliki V itu nilainya sama dengan V1 sama dengan V2, yaitu sebesar 12 volt. Oke, sehingga kita bisa tentukan nilai kuat arus yang pertama dengan cara I pertama sama dengan V1/R1. V1-nya ada 12 volt dibagi dengan 3 ohm sama dengan 4 ampere. Sementara I2-nya adalah V2/R2. V2-nya juga sama nilainya karena paralel per 6 ohm sama dengan 2 ampere.